Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dei Ramayanti dengan NIM 112110413. Oke, jadi kali ini aku bakal ngebahas tentang materi komunikasi dan negosiasi bisnis yang udah aku pelajari selama semester 6 kemarin. Jadi, mulai aja ya, kita masuk ke dasar-dasar komunikasi dan negosiasi bisnis. Di sini aku punya pengertian dari komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris yaitu business dari kata dasar besi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Nah, itu adalah pengertian dari komunikasi dan juga bisnis itu tersendiri. Di sini juga ada pengertian dari komunikasi bisnis. Menurut Katz, pengertian komunikasi bisnis adalah adanya pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersil. Komunikasi bisnis diartikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam dunia bisnis dalam rangka mencapai tujuan dari bisnis itu sendiri. Istilah bisnis dalam konteks ini diterjemahkan sebagai suatu organisasi perusahaan. Jadi gitu ya teman-teman, pengertian komunikasi dan bisnis itu sebenarnya ada banyak pengertiannya, tapi yang aku jelasin di sini cuma satu. Nah, kalian juga tahu nggak sih, dalam komunikasi itu kita harus punya keterampilan. Nah, keterampilannya apa aja sih? Keterampilannya itu adalah membaca, mendengar, berbicara, wawancara, berdiskusi dalam kelompok, berpidato dalam suatu presentasi, menulis surat, memo, dan juga laporan. Nah, di sini juga ada bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan atau written dan lisan, berbicara dan menulis, mendengarkan dan membaca. Dalam komunikasi secara verbal ini dibutuhkan pengungkapan kata-kata yang disusun dalam suatu pola yang berarti. Contohnya seperti berbicara dan menulis. Suatu pesan yang sangat penting dan kompleks sebaiknya disampaikan dengan menggunakan tulisan seperti surat, memo, dan juga laporan. Lalu ada mendengarkan dan membaca. Untuk mencapai komunikasi yang efektif, maka diperlukan komunikasi dua arah, di mana orang-orang terlibat di dalamnya memerlukan keterampilan mendengar dan juga membaca. Nah, gitu teman-teman. Terus di sini juga ada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal itu adalah bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, pakaian seragam, warna, dan intonasi suara. Nah, tujuan komunikasi nonverbal ini menyediakan atau memberikan informasi, mengatur alur suatu pencapaian, dan mengekspresikan emosi. Nah, komunikasi nonverbal ini biasanya tidak terstruktur ya, dan lebih sulit untuk dipelajari dan bersifat lebih spontan. Beberapa kelebihan dari komunikasi nonverbal itu apa sih? Kalian tahu nggak sih? Jadi di sini kelebihan dari komunikasi nonverbal itu adalah kita jadi lebih dapat percaya diri dan juga dipercaya sama orang-orang. Seorang dapat dengan mudah mengontrol atau memanipulasi kata-kata yang digunakannya. Terus ada lebih efisien. Kenapa efisien? Baik bagi pengirim atau penerima pesan, penggunaan komunikasi nonverbal bisa membuat proses komunikasi menjadi lebih efisien gitu. Terus juga ada hambatannya juga loh teman-teman. Jadi semuanya itu nggak bisa berjalan mulus, jadi ada hambatannya. Hambatannya itu di nonverbal ya. Di nonverbal ini ada perbedaan persepsi, perbedaan kepentingan, perbedaan pengetahuan tentang topik yang dikomunikasikan, keterlibatan emosi, kurangnya introspeksi, kesalahan dalam menilai penampilan, pesan yang disampaikan kurang jelas, dan hanya mendengarkan pesan secara pasif. Itulah hambatan dari komunikasi nonverbal. Kalau hambatannya dari komunikasi verbal,
yaitu kesalahan pemilihan kata, kurangnya pembenaran kosakata, kesalahan penulisan atau pengucapan, dan perbedaan level antara pengirim dan penerima pesan. Begitu teman-teman. Terus juga di sini ada elemen komunikasi. Elemen komunikasi ini adalah sumber informasi. Itu adalah orang-orang yang menyampaikan pesan. Lalu yang kedua ada encoding, adalah suatu proses di mana sistem pusat syaraf sumber informasi memerintah sumber informasi untuk memilih simbol-simbol yang dapat dimengerti. Lalu ada pesan, adalah segala sesuatu yang memiliki makna bagi penerima. Lalu ada media, ada decoding. Apa sih decoding itu? Decoding itu adalah proses di mana penerima pesan menginterpretasikan pesan yang diterimanya sesuai dengan minat, pengetahuan, dan kepentingannya. Lalu ada feedback. Feedback adalah respon, karena dalam suatu komunikasi kita membutuhkan feedback. Jadi feedback itu penting ya, karena komunikasi itu ada dua arah. Jadi kita harus membutuhkan feedback. Lalu di sini juga ada hambatan, adalah berbagai hal yang dapat membuat proses komunikasi tidak berjalan efektif. Nah, terus di sini juga ada kesalahpahaman dalam komunikasi, yaitu masalah dalam mengembangkan pesan, lalu masalah menyampaikan pesan, masalah dalam menerima pesan, dan menafsirkan pesan. Nah, untuk mengatasi itu semua itu kita punya beberapa hal untuk mengatasinya, yaitu mendorong iklim komunikasi terbuka, mendorong masukan dan feedback dari karyawan. Lalu yang kedua ini ada menyederhanakan struktur organisasi, mengurangi layer informasi lebih cepat, mempromosikan komunikasi horizontal, meningkatkan moral, menambahkan ide-ide, membuat pusat isu, karyawan bisa menginformasikan isu yang berkembang. Lalu ada membuat saluran formal seperti newsletter untuk memuat berita atau informasi dari perusahaan. Nah, di sini juga ada karakter komunikasi bisnis, yaitu pesan bisnis disusun dengan memperhatikan batasan biaya dan waktu. Lalu pesan tersebut disusun untuk audiens atau penerima yang membutuhkan informasi. Lalu pesan biasanya disusun lebih dari satu tujuan. Nah, di sini juga ada loh bagaimana memperbaiki komunikasi. Kalian pasti butuh banget sama tips ini. Nih, persyaratan dari komunikasi yang efektif itu adalah persepsi, ketepatan, kredibilitas, pengendalian, dan keharmonisan. Lalu membuat suatu pesan secara lebih berhati-hati, meminimalkan gangguan dalam proses komunikasi, lalu mempermudah upaya umpan balik antara pengirim dan penerima pesan. Nah, di sini juga aku punya loh manfaat komunikasi bisnis. Yang dari segi internalnya itu yang pertama meningkatkan kemampuan komunikasi secara efektif untuk menunjang karir di perusahaan. Lalu meningkatkan komunikasi yang efektif di antara staf organisasi baik dengan atasan, rekan kerja maupun bawahan. Lalu di eksternalnya adalah komunikasi yang dilakukan dengan pihak ketiga akan membawa dampak positif dalam keberhasilan usaha bisnis. Lalu yang kedua adalah keberhasilan dalam membangun citra positif di mata masyarakat. Nah, lanjut teman-teman, di sini juga aku mau ngejelasin tentang laporan formal dan laporan singkat. Kalian tahu nggak sih laporan panjang yang sering disebut dengan laporan formal itu salah satu yang membedakan dengan laporan singkat. Bukan saja terlihat dari banyak sedikitnya, tetapi bentuk atau format laporan itu sendiri. Nah, poin-poin tersebut ini akan menjadikan suatu laporan yang formal dan juga yang singkat. Jadi kita harus mengidentifikasi apa sih poin-poin yang ada di dalam surat itu, laporan itu. Nah, yang pertama dalam menulis suatu laporan itu kita harus mengidentifikasi masalahnya, kayak pertanyaan yang tepat, apa yang perlu disampaikan, mengapa masalah tersebut penting, seperti itu. Terus kita harus mengembangkan pernyataan tujuannya. Terus setelah itu kita harus menentukan kerangka untuk analisis, kayak mengembangkan struktur yang logis, aturan pembagian, menyusun outline. Lalu di sini juga ada menyusun rencana kerja. Kita harus tahu permasalahan apa yang dihadapi, maksud dan skop, lalu pembahasan dan juga urusan tugas. Terus kita juga harus melakukan penelitian, karena kalau nggak ada penelitian kita nggak akan tahu aktualnya seperti apa. Nah, setelah itu kita harus mengadakan analisis data, karena setelah meneliti kita harus menganalisis supaya tidak terjadinya kesalahpahaman antara
satu pihak dan juga pihak lainnya, seperti itu. Terus di sini juga ada karakteristik dari laporan singkat. Itu yang pertama, gaya penulisan pribadi yang menggunakan gaya penulisan orang pertama atau kedua. Terus ada grafik untuk lebih menekankan penulisan. Terus ada judul dan juga sub-sub judul dalam tubuh laporan. Kalau kalian bingung cara membuat laporan bisnis yang baik, bakal aku kasih tahu nih. Jadi yang pertama itu ada keakuratan. Jadi kita harus akurat dalam membuat laporan, lalu membuat keputusan yang baik. Lalu yang ketiga, format, gaya dan organisasi yang responsif. Oke, jadi di sini juga ada beberapa lagi format laporan yang dipilih, kayak pre-printed, surat, memo, manuskrip gitu. Terus ada 3 masalah yang biasanya muncul dalam menentukan struktur dasar, yaitu informasi apa sih yang seharusnya dimasukkan, terus pendekatan psikologis apa yang sesuai dengan pembaca, terus metode apa yang akan digunakan gitu. Jadi kita harus tahu ya teman-teman, apa sih laporan yang bakal kita buat. Tapi sebelum itu kalian tahu gak sih apa sih yang dimaksud dengan laporan? Laporan itu suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun tertulis. Terus salah satu cara pelaksanaan komunikasi dari pihak yang satu kepada pihak lainnya. Peran laporan ini yaitu penting dalam suatu organisasi, karena dalam suatu organisasi di mana hubungan antara atasan dan bawahan merupakan bagian dari keberhasilan organisasi. Manfaat laporan nih, yang pertama itu merupakan perwujudan dari responsibility pelopor terhadap tugas yang dilimpahkan, lalu sebagai alat untuk memperlancar kerja dan koordinasi maupun komunikasi yang saling mempengaruhi antar perseorangan dalam organisasi, lalu sebagai alat membuat anggaran, lalu sebagai alat untuk menukar informasi yang saling dibutuhkan dalam pekerjaan. Fungsi laporan ini tuh biasanya dilakukan oleh seorang bawahan kepada atasan. Dalam hal ini, atasan yang memberikan tugas atau perintah, lalu bawahan akan melaporkan tugas apa sih yang dikirimkan atasan. Jadi hasil dan juga prosesnya itu kita harus kasih tahu loh ke atasan gitu teman-teman. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsip penulisan laporan. Yang pertama itu kita harus lengkap. Laporan yang kita laporkan itu harus lengkap, sesuai dengan aktual yang ada. Terus harus jelas, data-datanya harus jelas gitu. Terus harus benar dan juga akurat, sistematis, objektif dan juga tepat waktu. Terus di sini juga ada syarat-syarat pembuatan laporan. Yang pertama itu harus clear. Lalu yang kedua, mengenak ke sasaran permasalahannya. Jadi kita jangan bertele-tele, jadi langsung ke intinya aja kalau laporan. Terus harus lengkap, karena kalau laporan yang nggak lengkap itu kayak yang main-main gitu loh. Jadi kita harus lengkap. Terus tepat waktu dan juga cermat, terus juga tetap, terus objektif dan juga faktual, harus ada proses timbal baliknya juga. Nah gitu teman-teman maksudnya dari laporan itu. Terus kalian tahu gak sih laporan itu bentuknya kayak gimana aja? Yang pertama itu adalah laporan berbentuk memo, terus berbentuk surat, berbentuk naskah, berbentuk campuran, berbentuk formulir, dan juga ada laporan berbentuk buku. Terus kayak waktu penyampaiannya nih, kalau kalian nanya waktu penyampaiannya kapan, itu ada dibagi dua ya teman-teman. Tadi ada laporan insidental, yaitu laporan ini disampaikan secara rutin, hanya sekali-sekali saja dalam merangka suatu kegiatan yang tidak terjadwal atau tidak tetap. Terus di sini ada laporan periodik, ditulis dalam suatu periode tertentu dan dinamai sesuai periodenya pula, kayak ada laporan harian, mingguan, kayak gitu teman-teman. Sistematikanya itu urutan letak dari bagian yang ada dalam sebuah laporan itu secara garis besar adalah pendahuluan, terus bagian inti dan juga penutup. Namun demikian setiap laporan memiliki sistematika yang khas. Tuh teman-teman. Terus di sini juga ada kesimpulan dari laporan itu sendiri. Kita tuh harus benar-benar jelas gitu loh, ngejelasin apa sih maksud dari apa yang kita laporin gitu. Nah, abis itu terus di sini juga aku punya materi tentang negosiasi bisnis. Apa sih negosiasi bisnis itu?
Menurut Hartman, merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama gitu. Negosiasi ini punya tujuan yaitu menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, menemukan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang merasa disalahkan atau dirugikan. Lalu ada win-win solution gitu. Di sini ada juga proses negosiasi itu yang pertama tahap perencanaan negosiasi, tahap implementasi negosiasi, dan juga tahap review peninjauan setelah negosiasi gitu. Terus di sini juga ada menetapkan sasaran negosiasi ya, yang tadi itu ada sasaran ideal juga sasaran dasar gitu. Terus kita harus mempunyai 4 kemungkinan hasil negosiasi. Yang pertama win-loss solution, yang kedua loss-win solution, yang ketiga loss-loss solution, dan yang keempat win-win solution. Nah, ada 10 keterampilan bernegosiasi, yaitu yang pertama merasa nyaman akan dirinya sendiri, tidak merasa dibohongi, dan sekutu yang kekal. Begitu teman-teman. Nah, di sini kayaknya udah aja gitu ya materi yang udah aku pelajari dalam mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Kalau ada salah-salah dari materi yang aku sampaikan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya udah nontonin video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.